polisi semua. Masa cuma penyanyi? Jangan usah balaga pahlawan. Siapa yang nggak kenal dengan Glenn Fredly? Sosok penyanyi berdarah Ambon ini banyak memiliki kenangan pasti di setiap orang melalui lagu-lagunya. Baru-baru ini, film berjudul Glenn Fredly The Movie baru saja tayang. Terdalam yang pernah ku rasa. Gue tuh ngeliat lu lebih dari sekedar penyanyi. Kasih putih. Sebelum mereviewnya, gue mau bilang jujur dulu. Gue nggak suka sama film ini. Lebih tepatnya, kenapa mesti tayang di bioskop? Kenapa nggak dibikin series aja? Karena menurut gue, banyak cerita-cerita yang bisa dipenggal. Kita tuh bisa bikin perubahan buat berbagai macam isu di negara ini. Iya, tapi dananya dari mana, Bung? Nah, kenapa gue bilang film ini banyak yang bisa dipenggal? Ada contohnya, baru-baru ini juga Prime Video tuh ngeluarin LS Pikal. LS Pikal ini punya story yang cukup panjang. Nah, dia itu membelah-belah story-storynya. Jadi, apa yang pengen dituju sama sebuah filmnya, itu bisa tercapai. Walaupun memang eksekusinya tidak sebagus seperti film bioskop. Tapi ini cukup disayangkan menurut gue pribadi. Film Glenn Fredly The Movie ini sebenarnya ada beberapa part, kayak mulai dari perjuangannya Glenn untuk Tanah Ambon. Itu ada jawabannya di film ini. Di sini tuh juga diceritakan tentang konflik tentang orang tua. Ternyata Glenn Fredly itu memiliki konflik juga terhadap orang tuanya. Saya nggak akan pernah sukses kalau saya keluar dari rumah ini. Apa? Saya cuma bikin malu jadi musisi tapi hidup melarat. Nah, konflik dengan orang tuanya ini bercerita tentang kenapa orang tua tidak menyetujui seorang anak menjadi musisi. Di film ini digambarkan tentang sebuah perjuangan Glenn Fredly untuk memberikan jawaban terhadap orang tuanya atas ketidakpercayaan orang tuanya terhadap musisi itu sendiri. Untuk kalian yang suka banget sama lagu-lagunya Glenn Fredly, mungkin ketika kalian nonton film ini kalian bisa bernostalgia dengan lantunan musik-musiknya. Itu cukup menyenangkan. Memberikan sebuah impact terhadap kita yang nonton seperti ada di sebuah konser. Walaupun bukan konser-konser banget ya gitu, tapi minimal kita mendengarkan secara langsung, oh iya, balik lagi nih, suaranya Glenn Fredly. Walaupun diperankan oleh Martino Liu. Selamat tinggal kisah sejatiku. Kita putus. Saya nggak akan pernah sukses. Film ini diperankan oleh Martino Liu sebagai Glenn Fredly-nya. Yang menariknya sebenarnya dari film ini, nggak digambarin cerita kecilnya Glenn Fredly terlalu banyak. Walaupun ada, tapi tidak diceritakan secara rentan waktu dari kecil, remaja, dewasa, hingga menikah. Jadi ada part-part yang dipotong, sebenarnya lebih enak. Tapi, kendalanya adalah banyak konflik yang terjadi pada film ini yang bisa dipenggal. Jadi alurnya malah jadi kelihatan cepat. Konflik yang paling gue suka dari film ini sebenarnya kalau pengen dibikin jadi film, menurut gue adalah tentang perjuangannya si Glenn Fredly sendiri dalam merintis karir bernyanyinya. Terus sama tentang gimana caranya dia bisa mendekatkan diri dengan orang tuanya. Hanya sebatas itu aja kalau misalkan memang pengen dibikin jadi film. Menurut gue. Walaupun pada dasarnya di film ini juga digambarin bahwa Glenn Fredly ini adalah seorang musisi yang menggebu-gebu untuk bisa memberikan nafas baru bagi Ambon. Beta bikin acara ini karena musik yang bisa menyatukan katoran semua. Dan beta akan menyumbangkan beta punya seluruh penghasilan untuk menggelar konser perdamaian terbesar di kota Ambon. Selain Martino Liu, film ini juga diperankan oleh Bucek sebagai ayahnya dan Ruth Sahanaya sebagai ibunya. Yang gue suka dari film ini adalah pemeran karakter ibu yang diperankan oleh si Ruth Sahanaya ini. Menurut gue dia memberikan sebuah gambaran tentang seorang ibu memberikan ketegaran tentang anaknya dan menjadi penengah antara bapak dan anaknya yang berkonflik. Konflik itu selalu dibatasin dengan ibunya yang memberikan ketegaran. Gap punya bakat musik itu dari mana? Berkat papa kan? Banyak hal positif yang bisa kita ambil ketika kalian nonton film ini. Kalian bisa bernostalgia tentang lagunya Glenn. Kalian juga bisa tahu tentang aktivitasnya Glenn. Apa aja sebenarnya yang dia lakukan selain dia sebagai penyanyi. Apa aja yang dia perjuangkan untuk gimana caranya dia bisa mendapatkan kembali hati orang tuanya untuk berdamai dengan kondisi yang sudah sebelumnya tidak baik.
Dan hal yang gak menariknya dari film ini, kurang fokusnya untuk dibawa kemana alurnya. Saking terlalu banyak, jadinya terasa ingin digambarkan semua. Jadi konflik-konfliknya pun terasa lebih cepat. Sangat disayangkan. Dan untuk eksekusi filmnya tuh nggak semenarik itu. Glenn itu punya nama yang cukup besar, sangat-sangat besar. Punya banyak konflik, punya banyak cerita. Tapi mohon maaf banget, alurnya nggak enak sama sekali. Apalagi penggambaran-penggambaran footage-nya itu menurut gua kurang menarik. Sedikit fakta tentang film ini. Pada salah satu adegan pernikahan, ternyata baju yang digunakan Martina Leo dan Zulfa merupakan baju asli yang digunakan oleh Glenn Fredly pada pernikahannya. Positifnya dari film ini yang bisa kalian ambil adalah tentang perjuangan. Lagi-lagi, film Indonesia itu banyak membicarakan tentang perjuangan. Jadi nggak ada salahnya juga kalian untuk menonton, walaupun gua nggak suka. Kamu benci banget ngelihat dia nggak pernah ada di rumah, selalu ninggalin mama kamu. Tapi sekarang apa? Kamu ninggalin aku sendiri terus.